Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap lapar ya. Kenapa? Karena pada episode kali ini aku akan mereview satu makanan yang super enak banget pastinya. Apalagi untuk teman-teman ataupun pemirsa yang suka banget dengan rasa-rasa spicy, hangat. Nah, cocok banget untuk nyobain menu dari Mie Aceh Selawah. Ya, kali ini aku akan ngobrol bersama dengan owner dari Mie Aceh Selawah. Seperti apa keseruannya? Sudah bersama dengan saya kali ini, yakni adalah Kamutia Fahrina selaku owner dari Mie Aceh Selawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Bagaimana sih tips-tips supaya tetap sehat sih? Makan mie Aceh. bener. Banyak makan mie Aceh gitu ya. Makan-makan yang bergizi terdiri dari rempah-rempah. Tetap kembali ke alam. Ya. Harus yang sehat-sehat, tentunya dengan bahan baku yang fresh, betul. Insya Allah bisa menjaga kesehatan, dan itu yang dilakukan oleh Kamutia begitu ya. Oke, Kamutia, ini bicara tentang pandemi sekarang. Apa kabar Mie Aceh Selawah di kondisi Kabar pandemi? baik, alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah tidak bersyukurnya alhamdulillah masih diizinkan untuk berdagang. Alhamdulillah masih diizinkan Allah untuk terus berjualan mie Aceh seperti itu. Nah, gimana sih kendala yang dihadapi oleh Mie Aceh Selawah ketika pandemi datang? Kamu sempet shock nggak sih? Yang pasti shock iya, yang pasti shock iya, karena kan hal pertama yang diumumkan oleh pemerintah adalah tidak boleh dine in. Iya. Sedangkan Mie Aceh itu adalah orang yang kebanyakan menikmati Mie Aceh itu adalah dine in gitu. Jadi saat itu ketika kita tidak boleh, dan kita langsung yang kayak restoran itu harus bukan kursinya juga harus dinaikkan ke atas, tidak boleh kelihatan ada sama sekali kegiatan berkumpul gitu kan, hanya boleh online. Jadi di hari pertama ya benar-benar kita andalkan 100% di online, yang biasanya kita rasionya bisa 70-30 untuk 30 di online. Wow, luar biasa. Sedangkan di hari pertama pun orang juga masih 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 ketakutan untuk makan di luar, memesan makan di luar pun masih takut benar banget gitu. Aku yang biasanya tidak pernah memasak di rumah, dalam artian berbelanja secara serius, belanja secara serius semuanya, jadi katakan kayak tidak pada jajan-jajan di luar. Jadi semua orang ketika saya tuh jajan-jajan, dalam hatiku sedih dong. Gimana lagi? Update gak sih? Iya kan, pas sempat update di sosmed juga nih gimana caranya bertahan. Gimana karyawanku juga masih banyak gitu kan. Lalu di hari kedua ketiga itu masih dengan ngelihat omset yang penurunannya yang Masya Allah ya. Masya Allah penurunannya. Tapi di hari ketiga ya udah hari Jumat ya waktu itu kalau nggak salah, saya coba bikinlah paket bukan bikin paket sih, jadi kayak yuk kita bikin donasi. Tapi waktu itu hanya menggerakkan kayak 3 orang teman saya saja. Bikin pakai kita pesan mie Aceh, nanti kita bagi-bagiin gimana kita berkumpul. Jadi bukanlah omset yang kemudian difikirkan, tapi bagaimana kemudian bisa melakukan hal yang lain begitu ya, berbagi. Nah, bicara tentang Mie Aceh ini sendiri gitu kan ya, gimana sih awal mulanya kehadiran Mie Aceh Selawah di Jakarta? Kenapa kamu bukan di Aceh sih? Gimana awal mulanya? Awal mulanya tuh dari Ibu Ratna, Umi saya, Ibu Ratna Dwi Kora itu dia ibu rumah tangga. Ayah saya itu pegawai negeri. Di tahun 96 dia mencoba untuk membuka restoran kecil-kecilan karena beliau sudah kursus catering di Dewi Motik ya dulu zaman dengan dulu. Sengaja begitu udah kursus gimana caranya kita mengimplementasikan si ilmunya ini, dikasihlah sama abi saya untuk yuk kita bikin kantin kecil-kecilan di kantin Departemen Agama waktu itu di 3 bulan pertama. Itu bagus ya, seperti biasa sebuah restoran 3 bulan pertama pasti baik karena orang masih penasaran untuk makan itu. 3 bulan kemudian sudah mulai menurun. Menurunnya cukup drastis, padahal kita udah effort tambah sate, tambah es kelapa, tambah menu-menu ikan bakar, semuanya kita coba. Ternyata tidak berjalan dengan baik, tidak ada peningkatan yang signifikan juga. Akhirnya di bulan di bulan kelima itu nenek
kita yang dari Aceh tuh datang untuk berkunjung Oke. gitu. Dari situlah tercetuslah oleh Abi untuk kayak gimana kalau mie Aceh aja kita buat, bukan mie Aceh, masakan Aceh aja kita jual. Karena kan belum ada, karena ayah saya itu adalah akuntan, jadi seseorang yang perhitungan dan rasional gitu kan. Jangan kita nggak ada lagi gitu loh, kita rasional aja, kita bikin sesuatu yang baru tapi belum banyak, dan terbuatlah sih mie mie rumah makan Aceh Selawah saat itu. Jadi di tahun itu sebenarnya rumah makan Aceh tuh belum banyak memang ya. Belum banyak. Jadi tanggal 6 bulan 6 96 terbuatlah sih mie Aceh rumah makan Aceh Selawah yang isinya masakan-masakan Aceh di saat itu. Belum ada mie Acehnya justru dulu. Oh, masakan-masakan Aceh itu apa aja sih sebenarnya? Dulu saat tuh itu? Kita jual ikan kayu, tumis tongkol, terus kuah pliu. Namanya agak unfamiliar ya. Kuah pliu, terus kari kambing yang seperti itu yang benar-benar makanan hari-harinya orang Aceh. Makanan rumahan rumahannya orang Aceh. Jadi kita memang menyediakan makanan otentik Aceh yang dimana orang-orang Aceh yang ada di Jakarta yang kangen dengan kampung halaman bisa datang ke restoran kita. Tapi di masa itu kan kita tahu ya perkembangan teknologi tidak secepat ini. Artinya untuk mempromosikan satu produk baru tentunya butuh sebuah usaha, produk dan sebuah restoran baru pun bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Dan tidak ada sosmed yang bisa viral gitu gimana kan. tuh caranya tuh? Saat Kapan itu mulai ya itu bisa dikenal banyak orang? Tahun 96 itu sampai kita tahun awal 2000 itu sempat kita pindah-pindah tempat yang pertama, karena kan Departemen Agama kita kontrak habis, lalu kita dapat lokasi bagus di Karet. Di Karet itu di Jakarta Pusat ya, terus digusur. Itu sempat pindah-pindah lagi beberapa tempat. Lalu kita dapat di Ben Hill. Waktu itu pun Ben Hill bukan suatu tempat yang ramai gitu. Kuliner. Tahun 2010 cukup ada karena di situ adalah lokasi perkantoran dan kos-kosan kan. Ada tapi tidak hype sekarang gitu. Jadi dari tahun 2004 ketika waktu itu tsunami ya di bulan Desember, dari situlah segala yang berbau Aceh itu mulai dieksplor oleh Indonesia. Tidak hanya Indonesia tapi bahkan luar negeri, sampai akhirnya semua stasiun TV pun mencari restoran Aceh yang mumpuni untuk diwawancarai, termasuk orang yang bisa menjadi spokesperson dari mie Acehnya ini gitu. Dan waktu itu adalah ibu saya yang dilihat cukup mumpuni untuk diwawancara karena ibu saya aslinya adalah bidang hukum ya, lawyer. Terus dia diwawancara di salah satu stasiun TV, saya lupa waktu itu apa. Terus-terusan akhirnya beberapa kali koran, majalah, stasiun TV bahkan TV luar negeri juga waktu itu ada yang mewawancara gitu. Sampai akhirnya kedengaran ke telinga Bapak Bondan yang memang kita kenal ya tentunya. Kita kenal dengan Bapak Bondan Winarno dengan Mak Newsnya itu. Sampai akhirnya di sehari kita tayang, besoknya itu langsung penuh restoran kita. Jadi di tahun itu pemirsa, di tahun 2004 ya bisa dikatakan Desember, itu jadi satu momen bersejarah begitu buat ya orang Aceh, untuk orang Aceh dan khususnya juga mie Aceh Selawah yang mendapatkan hikmah begitu ya dengan adanya orang-orang atau exposure-nya terkait dengan Aceh itu sendiri. Inilah titiknya dimulai pemirsa. Jadi penasaran ya, setelah ini adalah titik dimulai, bagaimana lagi perjalanan dari mie Aceh Selawah? Kita masih akan lanjutkan, tetap bersama kami di PTV Show.